Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Eko Patriot TV dan alhamdulillah hari ini Eko Patriot TV kedatangan cewek cakep, pemain FTV, DJ, cantik pula dan lagi jomblo. Eko banget nih kelihatannya. Natalie Holzer. Halo. Nat, ini sekarang kelihatannya nih kalau Eko buka ya, buka YouTube, terus ya buka di Instagram gitu, kelihatannya udah go public nih. Kenapa? Yang bilang lagi deket sama ini gitu, gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba go public ini? Itu celebak. Apa itu celebak? CLBK. Oh, CLBK maksud. Enggak, biasanya kalau Natalie Holzer biar mau CLBK, mau deket sama siapa tuh biasanya diumpet-umpetin. Ya kan, baru kalau udah gongnya gitu, kayak Sule kan waktu itu kan juga gitu tiba-tiba gitu. Ini kok tiba-tiba diimpoin gitu tuh gimana? Disuruh orang tua kah? Enggak disuruh. Biar jangan kesannya fitnah tuh gimana gitu? Bukan disuruh orang tua, memang pengen go public aja. Kalau dulu-dulu kan masih muda banget kan, jadi apa aja bisa disembunyiin. Kalau sekarang kan ya udahlah gitu. Terus juga pasti kan nanti kalau kita keluar jalan-jalan juga orang juga tahu. Enggak, kalau pakailah tuh udahlah gitu, kesannya pasrah gitu. Enggak pasrah, nggak pasrah ya. Jadi artinya ini gimana sih ceritanya? Katanya temen SMA. Jadi aku itu 2010 tuh kelas berapa ya? Pokoknya waktu aku SMA dia udah kuliah aja. Oh. Gitu, jadi waktu itu first love-nya itu. Oh, first love sama ini? First love. Kamu udah menikah, udah punya anak, yang ini belum katanya? Belum married, belum punya anak. Katanya nunggu Natalie terus katanya. Bener gak sih Nat? Nggak tahu, tiba-tiba kirimin foto-foto zaman dulu yang masih poni. Iya, poni. Iya, masih yang, kayak gitu. Gitu, iya, yang gitu-gitu yang foto begini. Gitu, iya. Iya, dia kirimin kayak gitu. Loh, kok masih simpan? Iya, ini aku masih simpan. Katanya gitu, nggak bakal aku hapus, katanya begitu. Nah, disitulah timbul uwunya tuh di situ. Oh, jadi kamu tuh cinta pertama sama dia dan dia nunggu. Lucu juga tuh kapan waktu Eko pengen undang deh. Kan jarang ya cowok gitu menunggu seseorang gitu. Terus tiba-tiba sabar aja, nggak usah nangis juga. Nah. Enggak, ini kelilipan kirain nangis, kirain sedih. Nah, jadi namanya si Pak Is, siapa namanya? Faris. Faris ya, Faris ya. Nah, jadi sama Faris ini 2010. 2010. 2009, 2010, 2011, 2012. 4 tahun. Ya. Dari zamannya udah anak gaul banget tuh berarti ya 2010 waktu itu. Gawel banget. Gaul banget yang dari Bandung terus kamu ke Jakarta itu kan. Oh, itu mah udah kesananya lagi. Masih ini lagi. Iya. Masih bocah banget tuh ya. Ini aku masih bocah, benar-benar bocah Mas Eko. Iya. Ya kalau dilihat fotonya kan, ntar kasih unjuk fotonya ya, bener ya. Ya kan fotonya ada yang kicir-kicir gitu segala macam gitu. Ada polem gini ya. Polem gitu segala macam. Terus ketemu lagi tuh pada saat waktu itu kamu kalau nggak salah curhat tentang mau pisah, divorce kan waktu itu. Iya, ketemu. Gimana lagi ceritanya ketemunya lagi tuh gimana? Jadi ketemu lagi itu pasca perceraian. Jadi pasca perceraian. Jadi pas aku udah pindah rumah dan lagi ngurusin pasca perceraian itu. Dan kebetulan ya udah aku ngubungin Faris karena Faris. Oh, kamu yang ngubungin? Aku hubungin Faris. Karena dia pengacara sekarang? Karena dia pengacara. Oh. Jadi aku konsul. Oh, konsultasi sama dia pasca bercerai itu harus bagaimana bersikap dan sebagainya. Dan aku datang. Kesannya kok ngomong gini kayak nggak tahu gitu ya, biar kayak nggak tahu dulu gitu ya. Iya. Oke. Jadi konsul, terus aku datang ke kantornya dia, konsul. Aku bawa anak aku juga. Ya, gini. Ya udah akhirnya udah konsul, terus ya udah diarahin saat nih. Tapi yakin kalau udah mau ini, dia masih tetap make sure. Yakin. Walaupun dia berharap gitu bisa balik lagi gitu. Nggak tahu dianya kayak gimana ya. Dia kan orangnya gengsian. Gengsian. Nggak taus. Oke, terus. Ya udah dari situ dia ngebantuin, terus dia arahin kayak gini. Kasih orangnya yang ini, ya udah diarahin semuanya. Oh, dia kasih orangnya step by stepnya begini. Iya, terus abis itu udah ngilang lagi. Oh, dia ngilang lagi? Dia ngilang, aku sama dia ngilang karena aku kan lagi posisinya benar-benar yang masih mumet pusing nggak jelas Mas Eko tahu kan. Ya udah. Iya.
Udah sama-sama Jadi jalan. artinya dia menunjuk orang Ya. untuk yang lebih paham tentang Iya, kasus iya, perceraian iya. gitu kan. Dianya mah udah ngurusin yang lain lagi, Iya. udah selesai segala macem. Iya. Terusnya udah kamu berjibaku dengan dunia kamu. Iya, benar. Ya udah sana terus dia ketemu lagi kapan tuh? Ketemu laginya itu pas lagi mau main, dia ada di Citos. Nah, ketemunya di situ. Aku lagi di Citos, deket banget sama rumah aku kan. Oh Ya iya udah, iya. akhirnya Iya. ketemuan. Yang pas rumah kamu pas masuk itu ada foto seseorang gitu ya? Oh, Oke. yang ada foto. Iya, itu foto Mas Eko, mohon maaf ya. Lagi begini. Jadi setiap aku keluar gang, kalau mau kerja, keluar gang dikit aja gini. Set. Ada Mas Eko lagi gini, aku bilang, "Siap, Bos." Oke, terus jadi dia janjian di Citos sama kamu. Janjian di Citos, terus sambil dia nanya gimana kabarnya, udah sehatan belum, gimana. Ya pokoknya dia nanya tetap yang kayak namanya care gimana sih? Ya. Care, ya, tanya dia gimana. Jadi ketemu di Citos, Nanya kabar. nanya kabar. Gimana, udah sehat belum? Itu kalau kemarin yang kamu ngubungin adalah kamu ngubungin minta pendapat, kalau sekarang janjian di Citos siapa yang ngubungin? Janjian di Citos yang ngubungin dia. Dia lagi, asik. Terus udah gitu? Ya gitu, nanya pokoknya udah sehat belum, jangan larut dalam kesedihan. Pokoknya dia ngasih nasihat. Jadi dari dulu itu setiap kalau aku susah nih, misalkan aku susah nih, aku lagi, ya Allah tolong, pasti aku nyarinya dia. Oh gitu. Dari dulu. Dan memang nempel banget sama almarhumah mama aku. Yang paling dipercaya, best friendnya mama tuh dia. Oh gitu. Jadi ibaratnya ya udahlah nggak jadi tapi sebagai kakak awalnya gitu ya, sebagai kakak dan sebagainya. Udah gitu sekarang ketemuan. Nah, yang ngirim-ngirim foto-foto yang tadi tuh yang jadul-jadul itu setelah ketemu di Citos atau sebelum ketemu di Citos? Setelah ketemu di Citos baru kirim-kiriman. Iya, itu doi, dia bilang nih, aku masih nyimpan, terus dia edit, terus dia ini kasih lagu It's My First Love. Asik. Gimana tuh kalau nggak gitu. Oke, terus akhirnya berlanjut. Tapi kelihatannya kamu udah mulai move on ya sekarang ya? Ya harus dong. Kalau larut dalam kesedihan nanti jadinya sakit, kerja juga nggak bisa, jadinya badan kurus, kering, tiba-tiba udah kayak pawan triplek aja. Oh gitu ya, nggak kayak saya, kayak kayu dolken gitu ya. Nah, terus udah jadi ini yang di Belanda udah tahu dong berarti kamu balikan lagi, Oma? Semua keluarga tuh udah tahu Faris dari zaman dulu. Ya enggak, maksudnya kan sekarang balikan lagi, udah terus go public dan sebagainya, udah paham. Kelihatannya yang dipoto juga kamu udah deket ya, di mana? Aku lihat di Instagram apa di Instastory ya, yang foto bareng mamahnya Faris, Instagram ya. Itu juga udah ketemu. Kalau mama, papa, Uni. Iya. Oh ini dari Padang nih ya? Padang. Baa Kabanyo. Iya. Siap. Onde mande. Ciedo Tigo. Ciedo Tigo. Let's go ya. Oke. Nah, jadi udah ketemu. Sekarang udah ketemu segala macam. Berarti udah mulai mengarah ini dong. Berarti ke pernikahan dong berarti. Nanti dulu. Aku nggak sampai kepikiran ke situ dulu, Mas. Kan gini loh. Ajam kan juga butuh yang bisa, apalagi sekarang kalau aku lihat kalau kamu cerita di balik inilah ya gitu, udah deket sama anak kamu apa segala macam nih, ya deket kan, ya kan, sampai yang di kolong-kolong itu dia bantu-bantuan segala macam gitu. Nah kan butuh tuh Ajam deket gitu, daripada gosip, fitnah dan sebagainya dan pernah dipitnah gitu kan, mendingan udah. Saya merestui loh sebagai orang tua, ya. Kita lihat ke depannya, tapi kalau untuk orang tuanya dari Faris itu memang benar-benar sama kayak aku, Faris best friend banget sama mamaku, aku best friend banget sama papahnya. Jadi kalau apa-apa papanya Faris tuh selalu nelfon, gimana Dek, sehat. Polisi sih ya bapaknya. Bapaknya polisi. Oke. Gimana Dek, sehat, gimana keluarga sehat. Pokoknya sering nanyain kayak gitu. Kalau udah begitu mau nunggu apa lagi? Kan dia juga ini ada pendidikan juga, jadi dia nggak cuma kerja, dia pendidikan juga nomor 1, dia mau selesaiin S2 juga. Ke pengacaraannya. Iya. Oke, berarti dari dulu dia nunggu kamu, dan kamu kenapa sih nggak aja sama dia gitu? Kok
sama ini, sama ini. Emang Badung ya dulu ya Natali? Nah emang begitu, emang begitu dianya sama siapa, akunya sama siapa. Tapi kalau akunya lagi kesusahan, kalau misalkan lagi aduh gimana nih ya Allah tolong, pasti keingetnya tuh dia gitu. Kata Bang Ali, kalau ada cowok misalkan siapa itu Bang Ali? Ali Zainal. Oh, Bang Ali kan banyak, ada Ali Oncom, ada Bang Ali Zainal. Iya, Bang Ali. Dia bilang kayak gini. Kalau misalkan kamu kepikirannya di saat kamu lagi susah, berarti dia yang kecintaan sama kamu. Tapi kalau kamu lagi senang, kamu keingetnya dia, berarti kamu yang kecintaan. Berarti dia yang kecintaan sama aku. Iya. Gitu. Ya pede aja dulu ya kan. Oke, jadi artinya, nah kalau dengar-dengar nih ke apa sih namanya Natal itu keresahannya dan sebagainya, sekarang tuh katanya ditumpahkan untuk ke sebuah lagu. Iya. Benar, itu selalu sekarang pengalaman-pengalaman Natali, misalnya kemarin sama adik kamu, itu pengalaman pribadi kamu kan? Iya. Jadi tantangan dong, iya aja gitu. Iya. Oke, terus sekarang udah mulai cover-cover lagu. Cover lagu. Nih sebenarnya apa sih yang mau dipilih nih? Mau jadi penyanyi kah? Mau jadi FTP kah? Atau mau jadi host atau sebagai macam? Sebenarnya pengen jadi ibu rumah tangga aja cita-citanya. Nah kalau udah menjadi cita-cita ibu rumah tangga kan, yang tadi pertanyaan Eko tadi kamu bilang kan tergantung nanti. Gimana sih sebenarnya nih? Jadi ini nih. Itu kan nanti kan pendekatan lagi. Kalau CLBK apa kan sih orang udah umur udah ada, ini udah ada, terusnya udah ada kerja, udah nyata, udah segala macam. Nunggu apa sih sebenarnya? Apa sih yang ditunggu? Kan itu kan first love. Terus kan kalau ketemu sekarang kan pasti ada yang beda-bedanya lagi gitu. Jadi harus benar-benar disatuin. Atau jangan-jangan dia udah punya pacar? Apa dia? Paris. Nggak ada. Yakin? Dia jadi waktu itu dia dekat sama siapa, aku juga dekat sama siapa nih kemarin. Ya udah akhirnya ya udah komit mau serius pacaran ya, serius pacaran ya udah selesaiin gitu. Kelihatannya Natali tuh hidupnya tegar banget ya. Tegar banget loh kalau aku lihat tuh. Nggak juga sih, di kamar mandi juga sering nangis. Di kamar mandi sering nangis? Kamar. Ya, sok tegar aja. Dan itu kalau tegar gitu pasti obatnya ngelihatnya Azam pasti. Iya. Kalau bahasa anak pasti begitu deh. Kalau kamu ngeliat Azam tuh gimana sekarang? Udah mulai besar ya sekarang ya, udah ngelihatnya lucu lagi sekarang. Aku ngelihatnya seneng banget gitu. Nah, dengan adanya Pak Ais kan harusnya udahlah. Udah aku yakin karena gini loh. Kalau mendidik anak sendiri tuh beda dengan berdua. Iya, beda cara didik ibu sama cara didik bapak beda. Dan pasti aku yakin mumpung aja masih lagi umur emas begini, emang harusnya harus ada pendamping buat kamu, biar dianya jadi sesuatu gitu. Kadang tuh kalau dibilang sedih tuh kadang sedih Mas. Ya pengennya jadi ya udahlah. Udah pernah kerja yang ini yang itu udah semua melanglang buana, udah ini jadi berumah tangga yang baik, tapi kan ya emang sekarang udah kayak gini lanjut kerja lagi gitu. Ya kadang suka sedihnya tuh kan Azam masih bayi, jadi aku nggak terlalu ngelihat perkembangannya gitu kan. Tuh jadi nangis. Kerja pagi pulang malam tiap hari kayak gitu, terus cuma tahu perkembangannya Azam dari Mbak aja. Azam udah bisa ngomong ini, Azam udah bisa seimbang berdirinya gitu. Nah itu yang aku nggak bisa perhatiin. Yang harusnya aku harus lihat pertumbuhan anak. Nah ini sekarang aku harus lanjut kerja lagi gitu. Nah kan kalau lanjut kerja gitu, nah kalau buat aku kan, kalau aku tahu sih cita-cita kamu pengen menjadi ibu rumah tangga yang baik banget, mendedikasikan hidup kamu untuk suami dan untuk keluarga gitu loh. Dan karena kemarin aja gitu ya, jadi akhirnya kamu balik lagi kerja dan sebagainya. Akhirnya ada yang ketinggalan perkembangan anak gitu loh. Artinya yang saya bilang tadi, kamu menolak untuk menikah, takut nantinya kamu jadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi juga takutnya nanti
rezekinya berkurang untuk Ajam, mungkin kayak gitu ya. Karyawan kan juga ada, jadi banyak yang aku harus tanggung. Jadi kalau sama Paris sekarang baru masih dekat aja, belum sebatas untuk menuju ke apa? Lagi proses. Oh, lagi proses. Lagi proses, semuanya lagi proses. Dengar-dengar katanya udah mulai ngitung tanggal juga, tanggal pernikahan, benar nggak sih? Hah? Enggak, belum. Belum, benar. Belum. Tuh kata anak-anak katanya udah, katanya lagi ngurusin. Belum. Ah, gue dibohongin sama Kalau kru. masalah tanggal salah kali, kreatifnya salah. Kreatifnya mungkin ini kali. Semua password handphone, apa semua passwordnya dia itu dari dulu sampai detik ini passwordnya itu password tanggal jadian aku sama dia zaman dulu. Itu Itu yang dia buat. sampai detik ini. Ah, itu bisa dia aja kali itu. Kok bisa tahu? Kan ATM. Nah itu dikatain ATM kan itu. Enggak. Oh gitu, Iya. oh gitu ya. Oh ya ampun, hebat juga ya laki tuh kayak gitu. Gue pengen ngobrol nanti sama Paris, bener. Video Kok call bisa- kali ya? Ya boleh video call, boleh video call, boleh. Paris. Paris. Nih. Riz, assalamualaikum. Salam kenal Riz. Ini lagi ngobrol-ngobrol sama Natali, boleh ya? Boleh dong. Boleh. Tadi barusan gue tanya sama dia, sama Natali. Ini kalau udah cocok dari pertama, kan first love banget gitu kan, balik lagi dan sebagainya. Nunggu apa lagi kalau bukan pernikahan? Kapan pernikahannya? Aduh, insya Allah tahun depan Mas Eko. Oh, tahun depan. Insya Allah. Tanggal bagus tuh 14 Februari loh kelihatannya tuh. Valentine. Aku masih lagi lanjut S2 Mas Eko. Oh iya, aku juga S3 tapi di kulkas tinggal 1, bener. Oh gitu. Ya kan nggak apa-apa juga. Fiona waktu dulu juga saya ajak menikah lagi sekolah juga gitu loh. Nggak ganggu lah kuliah. Jadi nunggu apa lagi, Is? Ya, tunggu yakin banget lah. Dah, lu udah dari dulu masa nggak yakin juga sih kalau Natali anak baik? Yakin, cuman kan sekarang harus pikir tanggung jawabnya lebih besar Mas Eko. Tapi keluarga semua udah ini kan? Udah. Kemarin ketemu juga aman lah. Ah. Tapi sih nggak masalah karena emang udah kenal Natari dari dulu kan, jadi ya udahlah, anak itu kan anugerah Mas Eko. Iya. Nggak ada masalah. Alhamdulillah tuh Natali dia udah menerima apa adanya, tinggal. Ini yang sebenarnya yang berat nih Paris atau Natali sih sebenarnya? Tahu ya, Natali berat nih. Nah, Natali berat nggak katanya tuh menikah sama Paris? Alhamdulillah udah kurusan sih aku. Oh, nggak berat lagi, udah kurusan katanya. Aku deg-degan nih. Jadi, yang jadi masalah justru Natali ya, yang masih ragu-ragu gitu ya, Paris? Iya, dari dulu kabur-kaburan mulu Mas Eko, coba bilangin lah Mas Eko. Iya, ntar gue bilangin bener, kabur-kaburan mulu ya, bener. Oke, jadi dari Natalinya ya. Saya sebagai orang tuanya Natali dan sebagai manajernya nanti saya omongin. Natali udah jangan ragu-ragu sama Paris. Tapi bener nggak Riz? Ini anak gua kasih ke lu ntar lu sia-siain lagi. Enggak lah, Mas Eko. Kan udah kenal keluarganya, kita malu lah kalau udah kenal keluarga itu main-main. Bener, sip, mantap. Ya udah, gua merestui tapi jangan dimainin anak gua ya. Insya Allah Mas Eko. Siap. Makasih. Thank you, Paris. Sukses, selamat bekerja ya, Is. Yuk, thank you. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah ya, aku deg-degan nih. Yuk, dah. Assalamualaikum. Sama, aku juga kalau lagi video call deg-degannya itu, duh bayar pulsanya mahal nih. Masih zaman pulsa ya. Oke, ada sesuatu yang buat saya menarik. Apa tuh? Katanya sempat digerebek gara-gara narkoba, itu gimana ceritanya? Aku nggak tahu ya, padahal itu rumah. Nah, itu gini. Nah. Ini belum ada yang ini. Berbagi dong, coba dong. Ya. Kamu digerebek narkoba karena katanya, gimana sih coba cerita deh? Jadi itu kan rumah baru. Rumah baru. Dan orang pun nggak Ini ada pasca bercerai kan? Pasca bercerai. Iya. Dan orang pun nggak ada yang tahu rumah itu. Oke. Memang aku rahasiain dulu. Takutnya kan kalau pasca perceraian kan wartawan banyak banget kan. Benar, ya. Jadi udahlah. Maksudnya mau privasi lah ya. Private di situ. Udah.
Terus tiba-tiba ada 5 orang polisi. Maghrib tuh. Abis maghrib tiba-tiba. Dan kamu masih di luar kan? Aku masih di luar, nggak ada siapa-siapa, cuma ada mbak dan itu perempuan semua di rumah. Ternyata sebelum aku pulang itu polisi sudah masuk ke ruang tamu. Ngakunya polisi, pokoknya ngakunya polisi. Ngakunya polisi. Udah masuk ke ruang tamu, terus dia lihat-lihat, dia nggak percaya kalau misalkan nggak ada aku. Ya salahnya di situ, harusnya nggak boleh masuk dong. Ya. Udah nggak lama, aku pulang, set, langsung tuh aku lihat dari belakang, ini apa nih pada kejar-kejaran kan? Ternyata itu jam 10 malam kamu tuh kan, kurang lebih kan? 5 orang itu polisi itu, dia bilang saya polisi, ya polisi mana? Iya, kamu pakai narkoba kan? Hah, pakai narkoba? Tes urin saya sekarang, aku bilang kayak gitu. Tes urin saya sekarang. Ya kalau mau izin geledah ya saya lihat dulu lah mana surat-suratnya. Tapi ketika aku mau lihat surat, jadi dia ngasih tuh berkas. Pas aku lagi lihat surat, di distract Mas Eko. Oh, kamu lagi ini diajak ngobrol terus. Jadi nggak sempat baca. Ya udah, mau difoto nggak diboleh, ditutup sama dia, diambil. So, aku bilang ya kalau emang kamu nuduh saya pakai narkoba, tes urin saya sekarang. Terus udah gitu. Ayo bawa saya sekarang. Oh enggak Bu, kalau emang ibu nggak narkoba ya udah kita balik kanan aja. Lah kan aneh. Nah terus aku tanya, aku kan rumahnya di Pondok Gede. Tahu dari mana? Iya. Secara kamu merahasiakan semua rumah baru. Rumah baru. Tahu dari mana itu rumah baru? Yang tahu kan cuma adik sama keluarga yang deket aja lah. Terus aku tanya, rumahku di Pondok Gede, sedangkan ini dari mana? Selatan. Dari Jakarta Barat. Jakarta Barat ya, Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Nah, kok dari Jakarta Barat bisa langsung ke Pondok Gede? Pondok Gede. Kenapa nggak yang di Pondok Gede aja, yang di daerah situ? Nah, itu yang ada keanehan di situ. Terus dia balik kanan. Balik kanan. Karena ada telepon-teleponan dari seseorang. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya dia cabut. Iya, ada telepon-teleponan sama seseorang. Terus akhirnya dia cabut. Karena akunya udah galak gitu loh. Ini apa orang tiba-tiba dituduh pakai narkoba? Kenapa bisa begitu tuh? Ya makanya aku bilang kenapa? Kok bisa nuduh saya narkoba tuh dari mana? Pasti kan ada yang bikin laporan. Pasti ada nih yang bikin laporan nih Natal narkoba nih. Atau ada minimal teman kamu yang ketangkep, yang kamu seret-seret dan sebagainya. Ya gitu. Mungkin nggak tahu bisa jadi itu. Tapi dia nggak. Saya nggak dapat laporan dari siapa-siapa, saya nggak dapat ini, saya cuma pengen tahu aja apakah Mbak, ya pokoknya di blunder lah. Terus after itu, setelah itu nggak ada lagi, terus sampai sekarang aman-aman. Tapi belum sempet tes urin? Belum sempet tes urin, karena pas aku udah ajak tes urin, dianya langsung kayak gitu loh, yang langsung kayak iya Mbak nggak jadi, iya kalau emang Mbak nggak pakai ya udah kata gitu, kita balik kanan lah. Kan aneh, ya ayo dong tes urin, aku bilang gitu. Dan dia juga tidak menjawab bahwa itu tahu alamat kita dari mana, nggak tahu? Enggak, kan aneh di situ aneh. Jadi pelajaran juga buat teman-teman semuanya nih, kalau misalnya tiba-tiba ada penggerebekan segala macam atau misalnya seperti itu, benar kata Natali, cepat tes urin dan jangan memberikan kesempatan orang untuk masuk ke ruangan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, siapa tahu itu oknum polisi. Benar. Gitu. Nat, udah terjawab semuanya. Sekarang saya mau main cepet. Oke. Natalie Holzer. Siap, jawab cepet ya. Iya, jawab cepet. Jangan nyontek. Oke, siap. Natalie Holzer, pilih komedian atau pengacara? Cepet. Pengacara. Oh, udah nggak ada kesempatan Eko Patrio berarti pelawak ya, komedian gitu. Dulu perasaan kalau suruh milih pengusaha atau komedian, jawabnya komedian dulu. Waktu belum ada azab. Kalau bisa dijadiin dua, suruh pilihnya ya boleh lah. Kan kalau pengacara jangan serius-serius amat, bisa lawak-lawak dikit kan lucu. Dulu aja gitu, pilih pengusaha atau komedian dong, enggak. Sekarang ya komedian teman pengacara dong. Ya, iyain aja lah ya, biar happy. Oke. Natalie Holzer, suka sepi atau ramai? Suka ramai. Suka rame. Dari dulu ini ya, seneng rame ya. Seneng rame. Kalau sendiri itu pasti yang kayak gabut. Bingung, aduh ngapain nih gue, ngapain. Kalau sekarang rame dengan teman dan keluarga ya. Rame dengan teman dan keluarga dan kerja. Kalau dulu rame dengan earphone ya kelihatannya. Iya, dengtak. Oke. Kalau suruh milih nih, komedian antara Andre sama Sule milih mana?
Andre Taulani. Karena aku sering nonton, lapor Pak. Kan Andre Taulani juga sama Sule juga sering ada. Kenapa juga tiba-tiba milihnya Andre? Tapi lucu. Nah, ini lebih dari lucu. Ini lebih dari lucu. Dekat sama anak segala macam. Nah kalau Sule lucu karena bapaknya Azam. Gitu. Oh gitu ya. Oh bisa gitu ya. Ya yain aja dah. Lucu-lucu. Soalnya kalau Kang Sule itu pasti kalau ke Azam Cilup, Mbak. Cilup, Mbak. Jadi kebalik. Iya. Cilup, Mbak. Itu lucu. Cilup, Mbak. Cilup, Mbak. Karena Cilup, Mbak. Gitu kan bisa gitu ya. Ya Allah. Oke. Itu lucu itu. Nah, itu kan Kak Ajam. Oh, itu Kak Ajam. Kalau ke kamu malah enggak. Apa? Ke aku ya lucu kemarin. Iya. Kemarin lucu. Oke. Pilih kulineran atau clubbing? Kuliner. Wisata lah. Wisata ya. Oke, siap. Clubbing udah cukup lah ya. Udah cukup. Udah dulu lah ya. Clubbing mah udah dengerin aja lagu di kamar, pasang speaker gede-gede. Joget. Asik. Udah gitu. Jadi kayak orang gila. Oke. Pilih karedok atau rendang? Rendang dong. Dulu juga gitu. Pilih gado-gado atau karedok? Sekarang mentang-mentang deket orang Padang, sekarang pilihnya rendang. Rendang tuh enak banget loh. Iya. Dia masaknya tuh 8 jam. Bener. Udah rendang pedas lagi ya. Iya. Sekarang ngomong gitu ya. Mama, siap. Papa, Uni. Mbak Akabanyo ya. Oke. Pilih honor kecil ya. Nih Natalie Holzer. Pilih honor kecil tapi tiap hari atau honor besar tapi jarang? Honor kecil tiap hari. Honor kecil tapi tiap hari. Kalau honor besar tapi jarang, setahun sekali ya sama aja ya. Ya jadi maunya milih mana? Jangan nanya ke saya lagi. Honor kecil aja deh. Honor kecil aja. Tapi jangan deh, kalau insya Allah nanti ya honornya gede lah. Ini gimana sih nih mama banget. Udah mulai mama banget. Oke, pilih rujuk atau cari ganti? Cari ganti lah. Cari ganti ya. Oke, berarti bolanya ada di kamu. Oke, Natalie. Itu kan tadi pertanyaan cepat. Sekarang apa yang mau kamu sampaikan ke teman-teman di rumah? Dalam hidup kamu, selama hidup kamu tuh apa yang mau kamu perbuat? Apa pesan buat mereka tuh apa? Coba. Buat para wanita tangguh harus tetap semangat. Jangan karena kita ini wanita tapi kita tidak bisa apa-apa, kita masih bisa bekerja, bahkan pekerjaan laki-laki pun kita masih bisa kerjakan. Jadi untuk wanita-wanita tangguh, semangat terus dan jangan pernah takut akan apapun. Apa yang mau diperbaiki oleh Natalie? Yang mau diperbaiki sama aku ya sifat-sifat yang jeleknya aku lah. Ya mungkin egonya, terus emosinya mulai dikontrol lagi. Ya udah itu aja, terus sama ya udah karena udah punya anak jadi semuanya udah mulai dibatasin semuanya gitu. Natalie, thank you banget udah berbagi sama Eko Patriot TV. Next kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Siap. Tinggal nanti Mas Eko di YouTube Natalie Holzer ya. Soalnya lagi trending 5 sekarang. Oh gila, itu trending 5 lo keren gak tuh ya buat Natalie Holzer ya. Selamat buat Natalie Holzer. Udah secara pribadi mah Eko udah ngedoain banget ya, support banget gitu ya. Makasih Bapakku. Siap. Nih kamu kan udah cover-cover lagu. Udah gitu kelihatannya udah mau jadi penyanyi lagi. Kamu siap nggak nih aku cariin pencipta lagu yang sesuai dengan curahan hati kamu biar jadi sesuatu? Siap dong. Yakin. Karena kan nyanyi itu kan hobi aku, tapi benar Mas. Iya pokoknya buat Natalie apa sih yang enggak dari dulu juga kita ya Allah, kasih mulu. Bapak aku bener ya Allah. Gue tua dong kalau bilang bapak ya. Banyak banget yang sayang ini Mas Eko sayang banget sama aku. Amin. Ya udah pokoknya insya Allah kamu suka banget sama pencipta ini dan sama-sama perempuan. Thank you Natalie. Eko pamit mundur. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Share sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyaknya. Sereset berbet. Assalamualaikum. Sereset berbet.